Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyyil hasyimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, para sesepuh, para pinisepuh, para pengurus Masjid Al-Hamra, para bapak, para ibu semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pertemuan dengan saya, pertemuan yang ketiga ya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang zikir dan kenikmatan hidup. Apa hubungan zikir dan kenikmatan hidup? Ternyata zikir ini begitu penting untuk kenikmatan hidup kita, karena kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, makin baik zikirnya, maka makin tinggi syukurnya. Nah, itu ya. Makin tinggi zikirnya, makin tumakninah batinnya, makin tentram batinnya. Nah, ini enak. Dan makin tinggi tingkatan zikirnya, makin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini alhamdulillah. Nah, saya ingin dari awal dulu ya. Lalu kenikmatan juga ada fisikal, secara fisik, ada kenikmatan dan kenikmatan spiritual. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari syukur dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad juga, beliau bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa, doa yang paling utama ternyata adalah alhamdulillah. Maka imam-imam ketika berdoa diakhiri, kalau belum alhamdulillah kayaknya belum selesai itu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Baru selesai itu. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, jangan lupa doalah dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa pun bukan dalam kerangka. Nah, kalau nggak usah jauh-jauh deh. Ada kedatangan teman yang pertama, ketika dia ngobrol isinya keluhan mulu. Saya kerja di pabrik itu, gaji cuman standar, lalu mana saya hidupnya cuman ngontrak. Ngelihat ini kontrakannya triplek, lantainya becek, makan cuman pakai tempe orek. Anak merengek, mana istri hidungnya gitu ya. Ya Allah, udah becek begini, napas juga jadi bengek. Ya Allah, ini dateng sama teman lama, pas dateng isinya keluhan mulu. Kira-kira yang diajak ngobrol seneng apa empet? Empet ya. Ya Allah, ini kita udah lama gak ketemu, pas ketemu ngeluh terus gak seneng tuh. Udah motor cuman motor bebek gitu ya. Ya Allah itu. Tapi teman kedua datang. Pas di mana kamu kerja? Alhamdulillah saya kerja di pabrik itu. Terus gimana? Ya alhamdulillah, meskipun gajinya nggak gede, tapi ya kalau dicukup-cukupin mah cukup aja. Terus gimana tinggalnya? Ya tinggal masih ngontrak sih, tapi sih nggak apa-apa, ngontrak juga. Yang penting kan kita bisa ibadah, pulang ada rumah, tidur enak, keluarga aman. Nah,
Lalu gimana? Ya kalau banjir dikit mah wajar, namanya juga Jakarta gitu kan. Dari dulu Jakarta juga zaman kerajaan apa udah 30% di bawah permukaan air, wajar lah kalau banjir dikit. Bocor, ya bocor mah tinggal ditadangin selesai. Terus kendaraan gimana? Ada sih kendaraan motor bebek tua, tapi meskipun tua nggak apa-apa, yang penting bandel. Nah, gitu kan? Nah, jadi sama, pabriknya sama, kontrakannya sama, beceknya juga sama, kadang-kadang banjir sama, bocor juga sama, motornya juga sama-sama bebek. Tapi yang pertama dengan kerangka kufur nikmat, ya Allah, nggak usah dianya, yang dengerin aja udah nggak seneng. Nah gitu ya. Nah, maka Allah juga begitu. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang terbaik itu adalah alhamdulillah. Suatu saat ada teman saya, dia nangis. Kata dia, saya ini istri saya kalau mimpi itu beneran terjadi. Rumahnya nggak jauh dari sini nih, di Warakas itu ya. Tentara angkatan laut. Dia tugasnya di Papua, istri di Jakarta, di sini tinggalnya. Lalu dia bilang, Ustadz gimana nih, anak saya lagi sakit keras, udah ngomong akhirat terus, mana istri saya lagi mimpi begini lagi, waduh gimana Ustadz, ini salah saya jadi tentara, tapi kan saya ngabdi kepada negara, ini salah saya Ustadz, saya jauh dari anak, saya nggak bisa ngopini anak, saya bukan suami yang baik, saya istighfar, wah pokoknya dia udah kayak kiamat lah. Nah, mana anak satu-satunya lagi gitu kan. Lalu saya bilang begini, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, kata Allah begitu ya. Maka kita husnuzon kepada Allah, Allah menyembuhkan itu anak. Terus gimana? Ya kita begini, saya zikirnya apa nih Ustadz? Zikirnya perbanyak alhamdulillah. Loh Ustadz, bukannya saya lagi sedih, justru hamdalah dulu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau telah menyembuhkan, terima kasih ya Allah Engkau berikan aku keturunan, terima kasih ya Allah Engkau berkahi keluarga, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang tadinya sedih berubah menjadi tersenyum dia. Tersenyum. Lalu lama-lama husnuzon kepada Allah. Akhirnya dia telepon saya, alhamdulillah anak saya sembuh Ustaz. Lalu alhamdulillah dikaruniai anak lagi. Ya Allah, anaknya sekarang udah 4. Alhamdulillah, kerja di Papua tapi anaknya 4. Ya bisa diatur lah ya, itu bisa diatur gitu. Kerjanya di perbatasan, kata dia, Ustaz saya kerjanya di hutan, teman saya monyet. Saya kerja di perbatasan jagain NKRI, kata dia gitu. Kok anaknya bisa 4 gitu ya? Ya bisa lah Ustaz, itu bisa diatur gitu kan. Nah jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadinya dia kiamat, lalu bismillah, hamdalah aja terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu saya mau tanya, katakanlah lagi bangun Masjid Al-Hamra. Ayo kita bangun Masjid Al-Hamra, biayanya berapa? 4 miliar. Dibikinlah surat undangan kepada Bapak Ibu ya, kepada yang terhormat para muhsinin, para donatur, para orang-orang baik, kita sedang membuat masjid dan lain sebagainya, membutuhkan biaya sekian banyak. Kami mohon uluran tangan, perhatian dan lain sebagainya. Atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah, wah padahal udah ngasih belum itu? Belum, tapi udah diucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan, semoga Allah menambah keberkahan. Nah gitu kan, kira-kira kita bakal ngasih apa enggak tuh? Ngasih, karena apa? Udah diucapkan terima kasih duluan. Apalagi Allah. Kalau kita minta kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah, Allah malu untuk nggak jawab. Tuh afdalud doa alhamdulillah. Ya Allah, aku terima kasih. Ya Allah, Engkau berikan ke aku istri yang soleha, Engkau berikan aku rumah tangga, istriku pinter baca Quran. Alhamdulillah, keluarga kami keluarga bahagia. Namun satu lagi ya Allah, alangkah kami lebih bahagia lagi kalau kami dikaruniai keturunan. Nah begitu, Allah seneng nih dengarnya yang begini. Nah, jangan percuma berkeluarga, kenapa? Ini belum punya keturunan, enak dia. Nah gitu kan, ya Allah, itu Allah nggak senang tuh dengarnya yang begitu tuh. Nah saya ingin awali dari tentang syukur dulu ya Bapak Ibu.
Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hall Urban. Hall Urban ini meneliti 7.000 orang apakah dalam 24 jam tidak ada keluhan. Ternyata dari 7.000 orang itu baru ditemukan 1 orang dalam 24 jam nggak ada keluhan. Manusia ini ngeluh mulu. Berangkat kerja naik motor sama naik mobil. Giliran sampai rel kereta neng lewat. Nah, pas neng lewat neng. Wah, kata motor sambil ngeliat ke kiri, wah enak berangkat pakai mobil. Di luar panas, di dalam adem. Di luar banyak debu, lewat lagi. Wow, ojo jajan. Wah, lalu wah enak banget dia nggak kena debu. Di luar hujan, di dalam kering, wah enak banget dia. Si mobil ngelihat ke kanan, enak banget kerja berangkat pakai motor. Kemana-mana nggak kena macet kan gitu ya. Allah, emang dasarnya ngeluh, mau pakai mobil ngeluh, pakai motor juga ngeluh. Mobilnya nggak enak, motornya nggak enak tuh. Aduh, mau ketemu investor, udah jam segini nih. Ini investor udah datang dari luar negeri, dari Jerman. Mereka disiplin banget, saya malu banget. Enak banget tuh berangkat kerja pakai motor, ya Allah. Itu AC dingin, terasa panas. Udah keringetan di dalam AC tuh, ya Allah, gitu ya. Jadi manusia ini makhluk yang banyak mengeluh. Semakin banyak keluhan kita, semakin menderita hidup kita. Nah, kita lanjutin. Lalu Hall Urban melakukan penelitian selama 23 tahun, ternyata baru 4 orang yang selama 24 jam tidak mengeluh. Ngeluh mulu kerjaannya. Bangun tidur, aduh badan pada sakit, mana puyeng lagi gitu kan. Ya Allah, mau berangkat, aduh panas banget. Berangkat agak siangan dikit, makin panas lagi, pagi macet. Ya Allah, berangkat jam 9, waduh panasnya luar biasa. Ini jangan-jangan neraka bocor lagi ya. Ya Allah, wah itu ngeluh mulu tuh. Ya Allah, itulah ya. Jadi intinya Bapak Ibu, Allah berfirman qalilun wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ini menggunakan sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu bahasa Inggrisnya superlatif ya. Jadi superlatif gitu ya, bukan gitu ya. Artinya yang sangat. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur itu jumlahnya sedikit. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, Allahumma ja'alni minal qalil. Jadikan aku tergolong orang yang sedikit. Karena orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Ketika mengungkapkan tentang jumlah orang yang bersyukur, selalu dikaitkan dengan sedikit. Qalilam ma tashkurun, qalilam ma yashkurun, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayatnya yang menunjukkan kalau jumlah orang yang bersyukur itu sedikit. Nah, itu ya. Padahal orang yang pandai bersyukur itu nikmat benar. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika Tuhan mau mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Manusia, la in syakartum, sungguh pasti jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian, pasti itu. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, azabku amat pedih. Hidup ini pilih mengeluh, kufur nikmat, atau pilih syukur. Kufur nikmat nggak enak, syukur nikmat enak. Pagi-pagi habis lari pagi ketemu warung nasi uduk Betawi. Wah, nasi uduk Betawi biasanya pakai apa? Jengkol. Nah, itu ya. Supaya menghilangkan bau jengkol, makan apa? Petai. Ini ya, praktisinya banyak ya. Ya Allah, hilanglah bau jengkol. Kalah makomnya sama petai gitu ya. Ya Allah. Pagi-pagi makan nasi uduk. Ya enggak, katakanlah pakai telur disuwir-suwir. Orang pertama makan nasi uduk pakai telur sambil berkata, ini nasi uduk cuma pakai telur, nasi uduk pakai telur. Kapan dong nasi uduk pakai rendang? Begitu kan? Masa nasi uduk pakai rendang? Gitu ya. Lalu kedua, sama di warung yang sama, habis lari pagi juga dia berkata, alhamdulillah, pagi-pagi habis lari, lapar-lapar, di depan ada nasi uduk. Nggak usah pakai telur disuwir-suwir.
Nasinya aja udah wangi nih. Apalagi ada bawang goreng, ada daun kemangi, ada sambal kacang. Pakai telur disuwir-suwir. Waduh, enak banget nih, pas banget nih. Saya mau tanya, itu adanya di warung yang sama, berasnya sama, yang masak sama, tempat sama, harusnya rasanya sama nggak? Sama ya. Tapi itu nasi uduk enakan bagi orang pertama atau bagi orang yang kedua? Enak bagi yang kedua. Kenapa kok enak bagi yang kedua? Karena bersyukur. Nah, jadi kenikmatan hidup itu bukan tergantung harta, bukan tergantung fasilitas, tergantung kita bersyukur apa enggak kepada Allah. Kalau bersyukur, nasi uduk enak banget tuh. Tapi kalau kufur nikmat itu nasi uduk nggak ada enak-enaknya. Itu baru nasi uduk. Kendaraan juga begitu. Kufur nikmat, kendaraan apa nih, motor? Motor dia baru wah, Ninja gitu kan. Waduh, mobil begitu juga. Apaan? Xenia butut. Land Cruiser baru, baru. Itu mobil langsung gak enak. Motor langsung gak enak. Punya rumah begini. Banjir mulu, bocor lagi. Enak dia rumahnya gedong gitu ya. Rumah langsung gak enak. Yang lebih repot lagi punya pasangan hidup. Ya Allah, apaan istri begini? Enakan istri dia kayaknya tuh. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu istri langsung gak enak tuh. Suami langsung gak enak. Bukan apa-apa, kurangnya apa kira-kira? Kurang syukur. Tuh. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau rumah tangga gak enak nih, jangan-jangan yang kurang bukan harta, bukan. Ibu-ibu kalau rumah tangga gak enak, jangan-jangan yang kurang bukan uang belanja. Yang kurang apa tadi? Syukur. Uang belanja dari suami pas-pasan, gajinya ya STD, dia berkata alhamdulillah, meskipun suami ini ngasih uang belanjanya biasa aja, tapi suami saya rajin ibadah, sholat jamaah terus di masjid. Alhamdulillah. Ada yang suaminya kaya tapi selingkuh, nggak pernah sholat gitu ya, sama istri kasar. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau ngomong bawa golok, ya Allah. Jadi kalau bersyukur itu enak, apa aja enak. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini janji Allah. Kalau bersyukur pasti aku tambahkan nikmat. Kalau kufur sesungguhnya azabku amat pedih. Apapun kondisi kita, kalau kufur nikmat itu nggak ada yang enak. Jomblo kufur nikmat, dia bilang enak orang-orang. Kenapa? Tuh orang-orang udah punya pasangan hidup. Emang ente kenapa? Apalah artinya karir, apalah artinya pekerjaan, apalah artinya posisi di masyarakat, belum punya pasangan hidup. Emang kenapa? Ya orang lihat aja, kalau arisan bawa gandengan kan enak, diundang pernikahan serba salah. Orang-orang udah pada gandengan, saya belum. Apalah artinya, dihilangin semua tuh nikmat tuh. Suatu saat dia dapat pasangan hidup, pas dapat pasangan hidup, belum dikaruniai keturunan. Dia bilang ini ciri-ciri orang yang kufur nikmat ya. Mulutnya pertama, nah itu ciri-ciri kufur nikmat tuh. Yang kedua, mulutnya isinya enak orang-orang. Nah, akhirnya dalam hadis qudsi tadi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Enak orang-orang, baiklah aku yang jadikan enak adalah orang-orang kamu, aku jadikan gak enak. Nah itu. Nah, jadi nanti kalau malam sebelum tidur Bapak Ibu cek, sebelum tidur kadang-kadang ngobrol dulu, cek isinya apa. Kalau isinya enak dia ya mas, nah ini kufur nikmat nih. Saya pernah begitu, saya bilang bun, boleh bun ngomong begitu boleh, tapi tolong awali gimana? Awali dengan alhamdulillah sambil senyum. Silakan lanjutin tadi keluhannya gimana tadi, gitu kan? Alhamdulillah ya mas. Ya nggak jadi dia ngomong lu ya. Itu dahsyatnya hamdalah tuh. Nah, Masya Allah lagi ngaji datang air ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan diminum. Kalau malu saya ini ya. Apalagi angkat lagi ya. Airnya. Ya Allah kangen sama kita. Ayo diminum deh, udah kangen sama kita nih. Ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kangennya udah selesai lah. Udah kita minum. Sampai mana tadi ya? Kangen. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, giliran punya pasangan hidup, belum dikasih keturunan, apa kata dia? Apalah artinya? Tuh, nikmat dihilangin semua. Apalah artinya keluarga kalau belum punya keturunan? Apalah artinya kalau belum punya anak? Ya Allah, dihilangin tuh nikmat-nikmat Allah semua tuh. Maka hidupnya jadi nggak enak juga. Dulu habis saya habis nikah kurang lebih 3 tahun belum punya anak tuh. Namanya saya ceramah itu dari kelas 1 aliyah. Saya di Istana Wakil Presiden sudah kurang lebih 21 tahun ya, ngisi di Istana Wakil Presiden sejak zamannya Pak Hamzahas. Jadi dari muda lah saya udah ceramah tuh. Habis nikah ya banyak ceramah. Kalau habis ceramah dilihat penceramahnya muda, udah selesai ceramah, biasanya yang ditanya apa? Ustadz udah nikah belum? Gitu ya? Oke, udah berkeluarga belum? Selanjutnya pertanyaan kedua kira-kira apa? Anaknya berapa? Gitu kan? Ini standar Indonesia nih, SNI ini, gitu ya? Pertanyaannya begitu. Mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, mau pakai bahasa Sunda? Pertanyaan kedua kurang lebih jawabannya itu, gitu ya? Pertanyaannya itu. Ya udah saya jawab, alhamdulillah belum. Ustadz kok belum? Alhamdulillah. Loh, emang nikmat Allah cuma anak? Saya bilang gitu kan? Nikmat Allah itu banyak. Ya, istri soleha ini nikmat, istri pinter ngaji nikmat, istri rajin sholat nikmat, mertuanya baik-baik nikmat, tetangga baik-baik nikmat, kita punya pendidikan nikmat. Ya Allah, nikmat begitu banyak, bukan cuma anak. Alhamdulillah. Nah itu ya. Maka kalau yang belum, terus saja alhamdulillah belum, alhamdulillah belum. Lalu doakan orang-orang. Nah ini ya, doakan orang-orang. Bagi yang belum dikarunia keturunan, doakan orang-orang. Ya Allah, itu belum dikarunia keturunan, ya Allah berikanlah dia keturunan, ya Allah. Apa kata malaikat? Semoga kamu juga begitu. Nah, kita didoain malaikat nih. Tips biar kita didoain malaikat. Lalu kita list tuh teman-teman kita yang belum punya keturunan. 1, 2, 3, 10. Ya Allah. Dia nggak usah tahu dah. Lagi tahajud, berikanlah dia keturunan, ya Allah. Kata malaikat, semoga kamu juga begitu. Ya Allah, yang ini juga berikanlah keturunan, ya Allah. Kalau kata malaikat, walaka bimithlin. Mudah-mudahan kamu juga mendapatkan anugerah yang sama. Gitu ya bahasa malaikatnya. Ya Allah, ini juga belum, berikanlah. Semoga kamu juga begitu. Ya Allah, ini belum. Semoga kamu juga begitu. Wah, didoain mulu sama malaikat tuh. Kira-kira doanya makbulan kita apa malaikat? Malaikat. Lalu susah bayar utang. Nah, kita list orang yang kesulitan bayar utang. Ya Allah, dia susah banget bayar utang sama saya, ya Allah. Berikanlah dia kemudahan, ya Allah. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, kembali kepada ya alhamdulillah Allah berikan saya taufik sehingga saya bisa bersyukur saat itu ya. Saya bersyukur bukan karena kehebatan saya, semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat saya bersyukur gitu, bukan hebatnya saya. Lalu katakanlah ada orang udah dikarunia keturunan, anaknya masih kecil, dia ngeluh lagi, enak orang-orang. Nah, kenapa? Anak orang-orang anaknya udah gede-gede. Emang kita kenapa? Iya saya anak masih kecil. Emang kalau kecil kenapa? Kecil itu repot. Wah, ibu-ibu ya, wah mau kondangan susah, baunya pesing gitu kan. Waduh, ribet dah kalau punya anak kecil. Enak orang-orang anaknya udah gede-gede. Suatu saat anaknya udah gede. Lalu dia bilang apa? Enak orang-orang. Kenapa? Itu anaknya kecil-kecil. Emang kenapa anak kecil-kecil? Anak kecil biaya kecil. Lah saya, anak saya gede-gede. Wah, yang ini kuliah di sini, yang ini aduh, nggak enak dah begitu kan. Anaknya udah gede, tetap aja mengeluh deh. Suatu saat anaknya udah pada sukses, sudah pada punya rumah masing-masing, dia bilang, enak orang-orang. Kenapa? Orang-orang itu masih kumpul sama keluarga. Lah ente kenapa? Lah saya sama suami, lu lagi gitu ya. Bosen banget ini, enak orang-orang tuh. Belum punya pasangan yang enak orang-orang, udah punya pasangan yang enak orang-orang, punya anak masih kecil yang enak orang-orang, anaknya udah gede yang enak orang-orang, anaknya udah pada sukses yang enak orang-orang. Ya, apapun kondisi dia nggak ada yang enak tuh. Diriku tak pernah lepas dari penderitaan. Wah, lagu jadul ya.
jadul ini. Bukan masalah penderitaan, dianya aja yang kufur nikmat. Oh, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, life is a choice. Hidup ini pilihan. Kita mau pilih hidup yang nikmat atau pilih hidup yang menderita. Meskipun kayanya bagaimana, kufur nikmat menderita. Fasilitasnya bagaimanapun, kufur nikmat tetap aja menderita. Ada nggak orang yang kaya raya terjun dari lantai 14? Ada nggak? Ada. Uangnya banyak gitu ya. Ya Allah, ada orang di pinggir sawah didatengin sama istrinya bawa rantang gitu kan. Sawahnya juga sawah orang lain, dia cuma garap doang, cuci tangan dikit dia makan sama nasi pakai teri. Ya Allah, gitu kan. Waduh. Jadi rupanya kenikmatan hidup itu tergantung syukur. Nah, mari kita mengingatkan kembali ya. Mari kita tingkatkan syukur. Kalau ada enak orang-orang, jangan lupa tambahkan dengan alhamdulillah. Itu kita lanjutin. Jadi tadi jadi syukur itu membuat kita lebih bahagia, bahkan meningkatkan kebahagiaan 25%. Saya percepat aja. Ada namanya terapi syukur. Nah, itu ya, terapi syukur. Ketika dia bersyukur itu ternyata lebih cepat sembuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku penyakit. Terima kasih, berarti Engkau lagi ngapus dosa-dosa saya. Alhamdulillah. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya Allah, terima kasih Engkau beri aku penyakit. Barangkali dalam hati ya, dosa barangkali udah terhapus, tapi Engkau ingin aku meningkat derajat. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Maka kadang-kadang orang-orang kita nih, alhamdulillah nih, saya lagi dikasih penyakit, kata dia gitu kan. Ada yang begitu tuh. Orang Indonesia kan apa-apa untung gitu kan. Untung, untung cuman tangan yang kena untung gitu kan. Ada saudara saya pengusaha, makan apa aja bisa, pergi kemana aja bisa. Suatu saat dia naik lantai 2 di proyek, dia jatuh ketiban betonnya runtuh, separuh badannya mati. Kemana-mana dia pakai kursi roda, makan apa-apa nggak boleh. Dia kaya tapi nggak bisa kemana-mana, dia kaya tapi nggak bisa makan apa-apa, makannya bubur. Kami berkunjung, pas kami berkunjung apa kata dia? Untung yang lumpuh setengah ke bawah, akal masih bisa mimpin perusahaan, mulut masih bisa berpikir. Masya Allah, itu lumpuh separuh masih untung tuh. Itulah orang Indonesia, hebat ya. Masya Allah, untung, masih untung aja dia. Pandai bersyukur dia. Nah, itu deritanya berkurang. Nah, pada suatu saat ada apa namanya, ulang tahun sang raja. Diundanglah pembesar-pembesar dari kerajaan lain, kumpul. Diumumkan kepada para pembesar-pembesar, raja memperingati ulang tahun yang kesekian. Kumpul, masuk ke komplek kerajaan. Orang-orang besar pada kumpul, orang-orang kaya pada kumpul. Pedagang buah melihat ada peluang bisnis. Wah, ini peluang nih, cuan nih kayaknya nih. Ayo kita kumpul masuk ke komplek kerajaan. Ya. Tetapi karena pakaian mereka, dagangan mereka ini merusak pemandangan. Raja bilang, wah itu siapa tuh masuk-masuk juga? Algojo, ayo kita datengin mereka. Ditanya, kamu dagang apa? Dukuh. Kenapa kamu masuk kerajaan? Ya ini orang-orang kaya pada kumpul, barangkali ini untung banyak. Kamu nggak boleh. Oh gitu ya, mohon maaf wah raja. Iya mohon maaf, tapi kamu hukumannya adalah kamu makan buah kamu sendiri. Siap raja. Dikupas tuh dukuhnya. Jangan dikupas, berikut kulit-kulitnya. Wah dukuh pak, berikut kulit-kulitnya nggak ada yang enak. Kamu dagang apa? Salak. Hukumannya tahu kan? Iya. Apa? Makan salak dengan kulit-kulitnya. Makan gitu ya. Atau dipenggal nih. Siap raja makan. Dia makan sama kulit-kulitnya. Salak Pondo, salak Bali ini makan gitu ya. Sama kulit-kulitnya. Ini mulai dia menangis gitu. Tapi tak lama kemudian dia tersenyum. Tukang salak. Iya. Kenapa kamu masih bisa tersenyum? Bukannya kamu lagi menderita? Bukannya lagi sakitan? Bukan apa-apa raja. Samping saya tukang duren. Ya Allah, ini perumpamaan aja lah gitu ya. Artinya kalau kita peduli kepada saudara kita yang lebih menderita, itu beban kita jadi tinggal di Tanjung Priok, di Semper gitu kan, kebanjiran.
Lalu dia berkata, alhamdulillah banjir cuman semata kaki, tapi lantai 2 gitu ya. Cuman semata kaki. No, di kampung Melayu banjirnya semata kaki tapi lantai 2. Kata orang-orang kampung Melayu, alhamdulillah saya banjir cuman semata kaki lantai 2, nggak apa-apa dah, masih bisa selamat karena banjirnya itu kredit dikit-dikit makin lama makin tinggi. No, di Aceh 260.000 dalam waktu singkat mereka ternyata hilang. Saya masih nggak apa-apa, apalagi orang semper gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah banjirnya cuma semata kaki. Tuh, banjir aja alhamdulillah coba. Orang kan nggak enak banget tinggal di semper, banget tinggal di Tanjung Priok, kenapa banjir mulu gitu kan. Itu nggak enak tuh, menderita. Tapi alhamdulillah banjir cuma sekian, disiasati, kulkas tinggal dinaikin gitu kan, dan lain-lain. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula ketika sakit, orang yang bersyukur itu penyakitnya berkurang, lebih cepat sembuh. Tetapi ketika kita kufur nikmat, itu sekampung isinya orang-orang yang kufur nikmat, itu kampung itu bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau orang-orang di kampung itu isinya orang-orang yang bertakwa, itu kampung itu berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan itu ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ma yaf'alullah, mengapa Allah menyiksamu? Maksudnya Allah tidak menyiksamu. Allah tidak menyiksamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Meskipun penderitaan, tapi kalau kamu bersyukur, kamu tidak tersiksa. Itu kan. Suatu saat ada anak muda itu lagi nyari alamat. Pas nyari alamat ketemu tendanya tenda rombeng. Lalu pas dilihat, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, saya lagi mau nyari alamat begini-begini, tapi dilihat ternyata dia nggak punya tangan, kakinya lumpuh, tunanetra. Ya Allah, udah nggak punya penglihatan, tangannya nggak ada, kakinya lumpuh, nggak punya harta, nggak punya rumah. Saya mau tanya, kira-kira pernah nggak nemu orang yang lebih menderita dari ini? Pernah nggak? Ya Allah, ini orang menderita. Tapi anehnya, itu orang berkata, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dibanding banyak makhluk-makhluknya dengan berbagai kelebihan. Ditanya, kakek, mohon maaf ya kakek ini harusnya sih sangat menderita, syukur terus ya, itu gimana tuh kok bisa begitu gitu kan. Kata dia, baik aku, tapi kamu mau nggak memenuhi satu permintaanku? Oh ya siap apa tuh Aku, anggota keluargaku tinggal anakku satu-satunya, umurnya 14 tahun, laki-laki. Dialah yang cari makan untukku, dialah yang menyuapi aku, dialah yang ngopeni aku. Dari kemarin anakku itu belum pulang-pulang. Kamu mau nggak saya minta tolong untuk carikan anakku? Gimana kabarnya? Masih hidup apa enggak? Dari kemarin kok. Oh baik kalau begitu. Tapi kakek jawab dulu, kenapa kakek bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan begitu? Kakeknya menjawab, bukankah banyak orang yang punya lisan tetapi lisannya tidak digunakan untuk berzikir? Betul Lalu Allah berikan taufik kepadaku sehingga lisanku Allah izinkan, Allah beri taufik sehingga lisanku banyak berzikir kepada Allah. Bukankah itu Allah lebihkan aku dibanding mayoritas umat manusia? Oh iya betul juga Terus apa lagi? Allah berikan aku akal, lalu dengan akal itu aku mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan itu, bukankah dengan itu, bukankah dengan itu, macam-macam tuh akhirnya tuh. Kata anak muda itu, bener juga ya, Allah melebihkan dia dibanding orang banyak. Oke siap sekarang saya cari anak kakek. Oh dia pergi cari, tanya kemana? Oh tadi kemarin sih ada anak ke bukit itu, coba dicek. Pas dilihat ke bukit, tiba-tiba ada burung
bangkai yang biasa bangkai-bangkai gitu kan. Lah, ini ada burung bangkai nih. Wah, mudah-mudahan anaknya si kakek itu. Diusir burungnya. Pas dilihat ternyata ciri-cirinya betul. Itu anaknya kakek. Ya Allah, kesian banget tuh kakek itu. Kira-kira saya ngomongnya gimana ya? Nyampein apa enggak ya? Aduh, menderita banget tuh si kakek. Akhirnya udahlah, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, saya mau tanya kek, menurut kakek mana lebih dicintai, Nabi Ayub atau kakek? Oh, tentunya Nabi Ayub dicintai oleh Allah, lebih dicintai. Mana lebih berat penderitaannya, Nabi Ayub atau kakek? Tentu Nabi Ayub lebih berat penderitaannya dibanding aku, kata kakek. Kek, saya mau kabari bahwa Nabi Ayub saja Nabiullah, kekasih Allah, Nabi Ayub diberi penderitaan dan Nabi Ayub sabar. Saya mau kasih tahu bahwa anak kakek sudah meninggal. Lalu kakek mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Meninggal kakek itu di pangkuan anak muda itu. Ya, mau nanya dapat azan. Waduh, mana saya nggak kenal lagi. Akhirnya dia keluar tenda. Mas, mau nggak pahala yang Allah antarkan kepada kalian, mau nggak? Oh, apa tuh? Sini. Saya mau nyari alamat kakek ini, malah meninggal dia. Akhirnya dibuka ininya, apa namanya, penutup palanya. Pas dibuka mereka kaget. Abu Kilabah. Wah, kata anak-anak pemuda-pemuda berkuda tadi, siapa dia? Dia adalah Abu Kilabah. Dia sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Kilabah wafat, maka habislah, tidak ada lagi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Itu sahabat terakhir yang masih hidup. Itulah guru besar kami. Lalu selesai, singkat cerita dia malamnya bermimpi berjumpa Abu Kilabah. Abu Kilabah berterima kasih dalam kondisi yang utuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada nggak yang lebih menderita, harusnya kondisinya lebih parah dari Abu Kilabah? Ada nggak di sini kira-kira? Nggak ada. Abu Kilabah aja yang tuna ini, tuna itu, nggak punya ini, nggak punya itu, harusnya sangat menderita. Abu Kilabah bersyukur. Kita badan utuh, rezeki ada, rumah ada, ngontrak boleh, gitu kan? Loh, kok masih mengeluh? Malu kita sama Abu Kilabah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya banyak bergaul sama tunanetra. Ustadz Aib juga tahu tuh, kami giring tunanetra kadang-kadang 200 ke JIC. Tanggal 6 ada 150 tunanetra halal bihalal. Ustadz, kami mau halal bihalal. Terus ya kami nggak punya snack, nggak punya makan, nggak punya transport, apalagi sembako nggak ada. Oh iya dah, kalau begitu coba ntar saya colek-colek gitu kan. Ternyata snack dapat, makan dapat, sembako dapat, transport dapat. Alhamdulillah, mereka para tunanetra. Saya tanya tuh, Ustadz Eb juga tahu di JIC. Saya tanya mereka, kalau saya tanya mau dijadikan melihat tapi nggak dijamin masuk surga, jadi tunanetra, mereka pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Mendingan kami jadi tunanetra. Nggak mau dibalikin? Enggak, begini aja Ustadz, kata dia gitu ya. Karena tunanetra kalau sabar, jaminannya adalah surga. Oh, maka kalau ada teman-teman tunanetra beli kerupuk, borong, buka panti pijet gitu kan? Itu ya, sini banyak nih, banyaklah tunanetra. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi pilihan kita itu teman-teman tunanetra aja bersyukur. Mereka ngaji, ada banyaklah yang menghafalkan Quran. Kadang-kadang saya pijet, lagi pijet, Pak ngaji nggak Pak? Iya ngaji. Ngaji di mana? Di sana. Terus ngapalin Quran? Ngapalin. Apalnya apa Pak? Ya juz 29, juz 30. Coba Pak, gitu kan? Saya tes gitu kan? Alhamdulillah banyak tunanetra menghafal Quran. Kita yang matanya waras, jarang melihat Quran. Nauzubillah min dzalik, malu kita sama mereka. Itu baca Al-Quran braille, ya Allah, susah, pakai shin besar gitu ya, titik begitu, ya Allah, 5 kali lipat lebih susah tuh, balik lagi harokatnya, ya Allah. Mereka sabar banget tuh. Kalau sampai mereka pintar baca Quran, Masya Allah, effortnya luar biasa. Nah, kita malulah sama mereka ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rahasia syukur apa? Ketika orang bersyukur dari belum ada itu bisa jadi ada. Yang ada itu makin nikmat. Nah, itu ya.
Lalu ketika menderita, penderitaannya jadi berkurang. Jadi enak banget nih orang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu oke, kenikmatan yang kedua ya, ini baru tentang bersyukur. Orang kalau banyak berzikir itu dia mudah bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dzakartani syakartani." Jika kalian zikir kepadaku, kalian pasti bersyukur. Itu. Jadi kalau kita banyak berzikir, kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah karena kalbu kita tentram. Itu. Jadi rupanya ketentraman batin ini adalah esensi, benih, inti dari seluruh karakter-karakter positif. Itu. Orang kalau mau sabar, tenang dulu, lebih mudah untuk sabar. Kalau tenang, mudah juga untuk bersyukur. Kalau tenang, mudah ngambil pelajaran. Kalau tenang, mudah untuk ridho. Kalau tenang, mudah untuk ikhlas. Nah, tenang dulu tuh. Sebelum segala sesuatu, tenang dulu. Tentram itu nggak ada jalan lain. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah qalbu tentram. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau udah tentram ini bukan hanya syukur, sabar, dia ikhlas, dia ridho, dan lain sebagainya. Itu semua pengaruh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi silakan diminum lagi ya. Bismillah. Ini air hangatnya belum saya minum nih. Yang ini kangen, yang ini rindu. Oke. Nah, ini kuncinya. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur itu menurut Ibnu Allan As-Siddiqi, beliau berkata bahwa al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Aja. Pertama, mengakui nikmat. Yang kedua, menunaikan khidmat. Mengakui bahwa nikmat-nikmat itu semua dari Allah. Mengakui bahwa prestasi-prestasi yang kita miliki semua dari Allah. Pinter ya dari Allah, ganteng ya dari Allah, kaya dari Allah, semua dari Allah, hebat dari Allah. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya yang berprestasi itu karena Allah titipkan prestasi kepada kita. Nggak ada yang bisa disombongkan. Nah, itu. Ngaku. Ada yang nggak ngaku nikmat. Enggak, saya nggak dari Allah. Terus saya dapat penghasilan dari atasan, yang nolong saya tetangga sama saudara. Enggak. Nah, ini dia nggak ngerti nih. Padahal yang menggerakkan tetangga untuk menolong dia adalah Allah. Nah, itu kan dia punya ilmu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja deh. Jadi Nabi Sulaiman berkata di dalam surah An-Naml, hadza min fadli rabbi, ini adalah dari Tuhanku. Sekaya itu beliau menganggap semua anugerah dari Allah. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku peroleh ini semua karena aku yang hebat. Nah, dia nggak ngaku bahwa semua itu dari Allah. Yang pertama, minimal rumus syukur. Ini udah Isya ya. Isya kurang berapa lagi Ustaz? 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi ya. Jadi Qarun berkata, semua ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Karena aku hebat, karena aku punya ilmu, aku punya strategi, manajemen, organisasi, karakter building dan lain sebagainya. Itu ya, karakternya ini, entrepreneurship-nya tinggi karena ini. Itu aku, entrepreneurship aku. Itu karena strategi aku. Itu karena ilmu aku. Itu karena relasi aku. Itu karena naluri bisnis aku. Aku semua tuh. Itu namanya kufur nikmat kalau begitu. Semua adalah karena aku. Wah, itu mazhab Qarun. Tapi kalau Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal qiyamu bil khidmah, dan ditunaikan khidmahnya. Punya harta, ini harta untuk mengabdi kepada Allah dengan cara apa ya? Punya kendaraan digunakan untuk mengabdi, punya ilmu digunakan untuk mengabdi, punya rumah digunakan untuk mengabdi. Nah, itu semua digunakan untuk mengabdi. Nah, itulah definisi syukur ya. Namun karena waktunya udah mau Isya ya,
udah mau isya. Dari saya demikian dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi insyaallah ba'da isya. Intinya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menikmati hidup itu sangat dipengaruhi rasa syukur, dan rasa syukur kita kepada Allah sangat dipengaruhi zikir kita. Maka ketika tinggi zikir kita, mudah-mudahan tinggi syukur kita dan tinggi kenikmatan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya atau memperdalam, silakan. Kalau enggak ada, ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, idealnya itu ada berdoa itu gimana Ustaz? Ada idealnya ada berdoa itu gimana? Iya. Syukur dulu atau memuji Allah dulu. Kalau gimana Ustaz? Terus yang kedua, sebenarnya kalau kita disuruh hamba di banyak ngeluh sama Allah, Allah itu sebenarnya nggak pintu suka atau? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab berdoa dulu. Oh, doa ya. Kalau adab dalam arti susunan doa gitu ya. Pertama kita baca sholawat dulu, lalu yang kedua hamdalah. Lebih lengkap lagi sebelumnya istighfar gitu kan. Jadi istighfar bisa diawali dulu astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala, sholawat. Habis sholawat lalu hamdalah, baru doa. Nanti diakhiri dengan sholawat lagi, hamdalah lagi, kalau urutannya begitu ya. Namun tadi ada dua pertanyaan ya. Pertama tadi itu, yang kedua tadi apa tadi? Kalau hamba yang berkeluh kesah sama Allah itu baik atau Gimana? hamba yang banyak berkeluh kesah sama Allah itu baik apa nggak baik? Iya, hamba yang berkeluh kesah kepada Allah. Nah, ini kita mesti definisikan dulu nih. Yang dimaksud berkeluh kesah itu mengeluh. Mengeluh dia kufur nikmat kepada Allah. Tapi masih mendingan karena berkeluh kesahnya kepada Allah. Itu ya. Mengadunya kepada Allah, mengadunya ya Allah, udah begini ya Allah, gitu ya. Ya, itu bagus, tapi lebih bagus lagi bersyukur kepada Allah. Maka afdhalud doa yang adabnya adalah bersyukur. Berkeluh kesah yang enggak boleh, berkeluh kesah banyak kepada manusia. Itu ya. Kepada Allah memang tempatnya Allah kita meminta begitu ya. Level yang lebih tinggi doa dalam kerangka bersyukur itu lebih tinggi lagi. Tapi berkeluh kesah asal jangan banyak kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala nggak apa-apa. Nah, yang lebih buruk lagi berkeluh kesahnya kepada manusia. Nah, itu. Jadi ketemu ini curhat, berkeluh kesah, ketemu ini curhat. Nah, itu ya. Nah, itu makin menderita. Makin penderitaannya makin tajam. Nah, itu. Nah, ketika kita berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, ini gimana nih ya Allah? Udah istri lagi hamil tua, kontrakan udah habis, mau digusur gitu ya. Nah, itu masih bisa karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tetapi bukan level yang tertinggi. Nah, jadi bagus-bagus saja kepada Allah tapi bukan level yang tertinggi, dan Allah lebih memprioritaskan orang yang memujinya. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang yang memujinya. Allah senang. Jadi kalau nabung yang nasabah biasa, ya kalau antri ya antri di CS gitu kan. CS-nya lama ya antri lama, teller ya teller lama. Tapi kalau nasabah prioritas, Pak, selamat pagi Pak, ada apa? Kasih aja kartu prioritasnya. Nih prioritas. Oh iya Pak, silakan Pak, gitu kan. Masuk ke dalam ruangan lebih dingin, AC-nya, lalu kita langsung masuk, sofanya juga empuk. Lalu petugasnya petugas yang paling ahli lah di situ. Seluruh kebutuhan kita, apalagi Pak yang bisa kami bantu, apalagi wah enak tuh.
Nah, nasabah prioritas itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, itu ya. Mana sami Allahu liman hamidah. Allah sangat mendengarkan orang yang bersyukur kepada Allah. Tuh. Jadi seperti itu. Yang ini nasabah biasa diterima juga, tapi jalurnya jalur biasa, antri. Kalau nasabah prioritas mau minum apa Pak? Teh atau apa kami bikinkan. Wah, belum apa-apa, lalu snacknya dan lain sebagainya. Itu ada perlakuan khusus. Nah, jadi diterima, tetapi prioritasnya adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Berdasarkan hadis tadi, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, dan berdasarkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan orang yang bersyukur, senang dengerinnya gitu kan. Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Jadi yang penting jangan sampai banyak berkeluh kesah pada manusia. Suatu saat saya kan cerita biasanya kan success story diawali dengan penderitaan. Saya cerita dulu waktu saya menderita gitu kan, begini, ya alhamdulillah sekarang begini. Lalu kakak saya denger, Tip, lu bener lu pernah kondisinya begitu? Iya. Lu kenapa nggak ngomong gue? Kata dia gitu kan. Kalau lu ngomong gue kan ya gue bantu lah. Lu menderita lu diem baik gitu kan. Ngopi gitu. Ya saya ngapain? Saya banyak berkeluh kesah. Udah menderita biarin sendiri aja gitu kan. Kalau seneng baru ngabarin, jangan terbalik. Giliran datang silaturahim lagi ada apa gitu ya. Giliran seneng diem baik gitu. Jadi kurang lebih begitu. Yang tidak baik adalah berkeluh kesah kepada manusia, karena itu akan memperparah kondisi penderitaan kita. Nah, jadi begitu. Semua pernah, bukan semua ya, banyak orang yang kondisinya pernah di bawah, tetapi ketika dia di bawah sambil menderita, makin parah tuh kondisinya. Duduk nggak enak, apa-apa nggak enak, rumah nggak enak, becek nggak enak, semua nggak enak. Nah itu boleh di bawah, tapi di bawah jangan berkeluh kesah. Nah itu. Nah, jadi meskipun ini saya naik motor sama istri, nah gitu kan, namanya punyanya motor ya, lalu ke mertua hujan, becek, nggak ada ojek gitu ya. Nah, pas lagi ini ternyata berpapasan sama mobil, lalu becek kena kita, cepret gitu kan. Alhamdulillah, itu ya, sampai tempat mertua kasihan, ya elah mantu gua gitu kan, dia punyanya cuma motor doang, kasihan banget nih mantu gua. Didoain namanya mertua, mudah-mudahan Latif punya mobil. Nah itu ya, lagi apa namanya, lagi posisi begitu tuh. Suatu saat ngobrol sama mertua, pas lagi ngobrol sama mertua, kata mertua, wah ini enak ya yang itu dia punya showroom mobil gitu kan. Lalu saya bilang, insya Allah Latif mah punya showroom mobil gitu kan. Mertua ngelihat saya, lah ini motor aja lu, dalam hati barangkali gitu ya, atau ini orang pede banget sih nih mantu gue, nggak apa-apa dah miskin yang penting pede gitu kan. Ini mantu gue yang ini pede banget gitu ya. 15 tahun kemudian Allah kasih showroom. Nah jadi itu ya, kita yang penting bersyukur dulu dah hidup. Mau kecipratan mobil alhamdulillah, mau jatuh alhamdulillah, ngontrak alhamdulillah, bisanya makan sepiring berdua alhamdulillah. Pokoknya kita bersyukur aja dulu. Nah Allah mudah-mudahan Allah senang ketika kita doa diawali syukur dulu. Bahwa ada permintaannya iya, tapi diawali syukur dulu. Syukur dulu, ya Allah, aku malu sebenarnya minta sama Engkau ya Allah. Engkau udah terlalu baik ya Allah. Ini oksigen kalau dihitung harus berapa juta ini bayar oksigen. Aku malu sebenarnya minta kepada Engkau ya Allah. Tapi apa boleh buat, Engkau meminta aku untuk meminta kepadamu. Aku meminta kepada Engkau karena Engkau senang diminta. Tuh, aku meminta kepadamu karena Engkau perintahkan kami untuk meminta kepadamu. Nah itu, awalnya malu dulu karena begitu banyak nikmat yang Engkau telah berikan dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu ya, wallahu alam. Nah, kalau ada lagi boleh, kalau nggak ada dilanjutin. Oh iya, silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz,
Saya punya teman, tapi saya dalilnya saya nggak ngerti. Dikasih kabar sama teman bahwa si A jatuh dari motor, dibawa ke rumah sakit kerja, cuma luka-luka aja. Saya bilang alhamdulillahirabbil alamin. Malah teman saya marah-marah. Biarnya saya nunggu disyukurin katanya. Malah nyebut saya nama Ustaz. Gimana saya salah paham? Karena orang begitu semua awam belum tentu pada tahu bahwa Ustaz terserah aja. Kesimpulannya belum banyak yang nggak tahu ini gitu aja. Terus saya mau jawabannya Ustaz gimana? Karena saya benar apa nggak terbaca. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tentu semua orang paham. Maka alhamdulillahnya dalam hati aja, gitu ya. Iya, karena belum tentu semua orang paham, wajar, gitu ya. Ibu saya tanggal 9, kan saya udah cerita ya, tanggal 9 November 2006 itu wafat. Kami ucapkan innalillahi dulu, habis itu doa, habis itu alhamdulillah. Mensyukuri ibu wafat, bukan. Ibu saya wafat mudah-mudahan dalam keadaan dzikir khofi. Itu yang saya syukuri. Bu dokter, alhamdulillah, terima kasih Bu dokter memberi aba-aba. Tadi akhirnya kami bimbing dzikir khofi. Dzikir jahri udah nggak bisa lagi, mulutnya udah nggak bisa dzikir apa-apa. Tapi ibu saya terbiasa dzikir kolbu, saya bimbing. Mudah-mudahan menghadap Allah dalam keadaan kolbunya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya di situ. Tapi karena itu ibu saya nggak apa-apa kan. Nah, kalau ibunya orang lain jangan dengan lisan gitu ya. Karena belum tentu siap. Belum tentu siap dengan kondisi itu. Karena tidak semua itu punya pemahaman yang sama. Kita hamdalahnya di hati saja. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu cuman ini doang sih gitu. Alhamdulillah gitu ya. Kalau bisa dia marah dikabar alhamdulillah untung cuman ini gitu kan. Itu dan tapi belum jadi panjang nih urusannya gitu kan. Itu pengalaman buat kita, pengalaman belum tentu semua orang siap dengan atau memiliki pemahaman yang sama. Maka kita sebagai benar tapi bisa jadi masalah gitu ya. Bapak udah benar tetapi bisa jadi masalah karena pemahamannya belum tentu sama. Jadi begitu. Mudah-mudahan suatu saat akan ada kesamaan. Suatu saat juga ada ini ya, ada seorang sufi. Dia dikabari, wahai guru sufi, itu satu pasar kebakar semua. Satu doang yang gak kebakar. Apa itu? Kiosnya Pak Guru, kata dia gitu kan. Dia berkata alhamdulillah, kata dia gitu ya. Tapi sejak saat itu dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menghukum diri dengan beristighfar selama 40 tahun. Mengistighfari tadi, ya Allah saya salah, mungkin saya benar syukur kepada Engkau, tetapi mereka takutnya sakit hati, ya Allah. Nah itu ya. Jadi ada satu sisi. Maka kadang-kadang ada sesuatu yang tidak perlu kita ungkapkan secara lisan. Ada diungkapkan secara batin saja. Karena benar kalau diungkap jadi salah. Itu ya. Maka Abu Hurairah juga begitu. Kalau aku ungkapkan semua yang ada pada Nabi, kalian penggal leher aku, kata Abu Hurairah. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan kepada umum. Benar, tapi kalau diungkapkan jadi bermasalah. Itu. Jadi begitu kurang lebih secara empatinya barangkali ya. Secara keyakinannya udah betul, tetapi secara interpersonal, hubungan sesama manusianya, empatinya itu barangkali dianggap bermasalahnya di situ. Mudah-mudahan punya pemahaman yang sama. Jadi wallahu a'lam, kurang lebih begitu. Benar tapi Bapak. Iya. Jadi sebenarnya kata yang lebih afdal itu dalam hal karena musibah baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, apakah innalillahi atau alhamdulillah? Iya. Yang tadi itu ceritanya diri kita atau orang lain? Terhadap diri sendiri. Iya. Kaitannya dengan musibah. Musibah.
kalau ada kaitan dengan orang lain, tentunya kita innalillahi. Ini innalillahi juga kadang-kadang orang salah paham nih. Dianggapnya meninggal semua. Padahal semua musibah itu innalillahi. Sekarang orang-orang udah mulai pada paham. Enak aja emang bapak gua mati gitu kan, orang baru sakit doang dibilang gila-gila, lu doain mati apa gitu kan. Ah ini salah lagi dah. Tapi sekarang udah mulai umum lah ya, bahwa apapun musibahnya innalillahi. Jadi yang kaitannya, kalau kaitannya kepada orang kita innalillahi, begitu kan. Kalau kaitan dengan diri kita, innalillahi itu sabar. Alhamdulillah, bersyukur. Syukur itu lebih tinggi dari sabar. Nah itu ya. Kalau orang kena musibah, innalillahi, sabar. Bagus. Orang kena musibah sampai alhamdulillah, ini luar biasa. Dikasih kopi pahit, rasanya pahit, tahan pahit itu, ya biasa. Dikasih kopi pahit, aduh kopi gayo nih, kopi Toraja gitu kan, nggak ada gulanya, tapi dia malah menikmati kopi pahit, berarti dia pengopinya lebih tinggi lagi lah makomnya gitu kan. Kalau masih kopi cappuccino, cemen gitu kan, cafe latte apalagi, americano, mulai tinggi nih, americano tanpa gula, espresso, begitu kan, makin pahit makin berasa, berarti dia pengopinya makomnya lebih tinggi lagi gitu kan. Tapi kalau kopi dikasih pahit tapi dia tahan, itu masih biasa. Ketika kopi pahit, nih kopi nih, aromanya aja udah luar biasa, itu lebih tinggi lagi makomnya. Jadi kalau masih innalillahi, sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapakah orang yang sabar? Orang yang terkena musibah dia berkata innalillahi. Dia berarti levelnya level sabar. Kalau syukur, penderitaan aja disyukuri sama dia, itu luar biasa tuh. Itu makomnya sudah lebih tinggi lagi daripada makom sabar. Bahkan dia sururul qalbi bimurril qadha. Dia hatinya itu merasa senang dengan penderitaan-penderitaan. Itu berarti tingkat kesabarannya udah melampaui kesabaran, sudah nerima apapun yang Allah berikan. Itu kan, itu lebih tinggi lagi. Tapi memang itu kalau kaitannya dengan diri kita ya Pak ya. Kalau kaitannya dengan, tapi kalau masih ada kaitan yang kena musibah orang lain, jangan. Karena orang-orang belum tentu bisa nerima. Yang tadi Sufi tadi bener tuh, dia berkata alhamdulillah kaitannya dengan diri sendiri, tapi ketika kedengaran sama orang lain, itulah menjadi masalah. Boleh Bapak innalillahi, kalau Bapak bisa alhamdulillah, top banget dah. Itu yang akhlak yang lebih luhur lagi, yang bikin malaikat geleng-geleng, gile bener. Dikasih pahit malah seneng dia, dikasih susah malah bersyukur gitu kan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Dan itulah asyakur, orang yang pandai bersyukur. Ini lebih tinggi dari syakir. Syakir orang yang bersyukur, dia dikasih kenikmatan dia syakir. Dia dikasih penderitaan tetap bersyukur, syakur. Itu lebih tinggi lagi, karena saking dia husnudzon kepada Allah, saking dia yakin kepada Allah, saking dia cintanya kepada Allah, dicubit aja seneng. Begitu kan. Wallahu a'lam, kurang lebih begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur itu dengan ucapan lisan. Padahal bersyukur juga diberikan bosnya. Yang kedua, zikir orang awam umumnya zikir yang pakai tasbih atau dengan jumlah sembarang semua. Padahal zikir itu artinya mengingat Allah. Bukan itu sebenarnya. Mohon pencerahan Ustaz. Iya, terima kasih. Yang pertama syukur dengan lisan ya. Jadi kalau dirinci lagi, syukur itu pertama mengucapkan dengan lisan, lalu mengakui dulu. Pertama mengakui dengan kolbu, mengucapkan dengan lisan, lalu berkhidmah dengan anggota tubuh. Begitu ya tadi khidmah. Maka kalau orang baru alhamdulillah, baru bersyukur, tetapi dia belum digunakan itu nikmat yang Allah berikan untuk mengabdi kepada Allah, syukurnya belum penuh. Dia ngaku bahwa itu rezeki dari Allah, dia bersyukur kepada Allah, tapi jabatannya nggak dipakai buat dakwah, jabatan buat enak sendiri, buat memperkaya diri sendiri.
ini belum penuh syukurnya. Punya ilmu buat kaya sendirian, belum penuh syukurnya. Punya harta buat enak-enak sendirian, belum penuh syukurnya. Baru 2, kurang 1 lagi syukurnya. Jadi lisan juga perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kepada hamba yang mengungkapkan rasa syukur dengan lisan. Jadi begitu ya Pak ya. Yang kedua tadi tentang zikir. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan tentang zikir ya. Zikir itu terbagi 2. Pertama, zikir yang berarti menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Itu zikir juga. Namanya zikir jahri. Ini pada pertemuan yang bulan lalu ya, bulan Mei kalau nggak salah ya. Apa yang disebut nama zat Allah, Ar-Rahim, subhanallah, martabat, ayat, surat Yasin dan lain sebagainya, itu zikir jahri, pakai lisan, mulut. Tapi ada zikir yang kedua, zikir yang berarti mengingat, mengenang, merasakan, menyadari. Zikir itu di kolbu, itu disebut zikir sirri. Itu ya. Mana dalilnya? Wa asirru qaulakum, sirkan ucapanmu, sirrikan, rahasiakan, khofikan, samarkan ucapanmu. Awijharu, atau jaharkan dia. Itu ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui yang jahar dan yang khafi. Bahasa lain khafi adalah sirri. Maka zikir ada zikir sirri, ada zikir jahri. Zikir yang sirri adalah zikir yang di dalam kolbu. Zikir jahri adalah zikir yang di lisan. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah itu juga zikir. Alhamdulillah, zikir, baca Quran, zikir juga. Hakikatnya yang zikir itu adalah kolbu. Jadi nanti yang dihitung kolbunya nanti itu, yang zikir yang hakiki kolbunya. Ketika zikir lisan banyak tapi kolbunya belum zikir, nggak ingat kepada Allah, ini masih separoh gitu. Bagus nggak kalau kita nggak ingat kepada Allah, kita sambil zikir lisan? Itu lebih bagus daripada kolbu nggak zikir, lisan nggak zikir gitu. Lebih baik zikir lisan meskipun kolbunya nggak ingat, daripada kolbu nggak ingat tapi nggak zikir lisan. Karena zikir lisan lama-lama akan membawa kita kepada makin lama makin dalam, makin dalam, makin dalam. Ini yang pertama. Yang kedua, zikir lisan akan melindungi kita dari maksiat. Kalau kita banyak di pasar baca sholawat gitu kan, diajak maksiat susah tuh. Itu ya, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak meskipun kita lagi tahlil lah gitu kan, lagi tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu diajak maksiat agak susah tuh, karena lagi zikir lisan. Jadi bagaimanapun juga zikir lisan meskipun tanpa zikir kolbu lebih baik daripada tidak zikir kolbu, tidak ingat kepada Allah tapi tidak zikir secara lisan. Mudah-mudahan zikir kita yang secara lisan makin lama makin dalam dan makin masuk ke kolbu, sehingga ada pergeseran dari zikir lisan menuju zikir kolbu. Begitu, wallahu a'lam. Iya. Iya. Oh, ibu-ibu mana? Oh iya. Gimana ibu? Mangga. Ada suaranya enggak? Oh iya. Silakan ibu-ibu, ada yang nanya enggak? Atau ada yang mau jawab? Boleh. Oke, sambil nunggu ibu-ibu nanya, nanti langsung aja ibu ya. Kita bapak dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menyikapi orang yang bermaksiat tapi dia bersyukur? Bermaksiat tapi bersyukur. Gimana tuh contohnya tuh? Jadi dia bermaksiat terus tapi nggak sampai dalam banget, terus Terus bersyukur. separuh maksiatnya Iya. Nah itu gimana Ustaz? Jadi dia maksiat, tapi dia pandai bersyukur. Syukur Ustaz. Bukan mensyukuri maksiat itu, bukan ya? Mensyukuri hal yang lain gitu ya? Ya maksudnya alhamdulillah segitu doang gitu. Oh iya. Jadi
Maksiat yang lain. Daripada udah dia maksiat, dia nggak bersyukur, masih mending maksiat dan bersyukur. Lebih bagus dia bersyukur dan nggak maksiat. Nah, itu levelnya tertinggi ya Pak ya. Lebih baik mana? Sholat maksiat? Gimana Ustaz? Mendingan sekalian nggak sholat tapi maksiat. Kata Rasul, bagaimana kalau kamu kotor-kotoran tapi sehari mandi 5 kali? Mendingan mana? Kotor-kotoran gak mandi sama kotor-kotoran mandi sehari 5 kali gitu ya. Kotor mandi bersih, besok lagi ntar kotor lagi mandi bersih lagi. Kotorannya nggak nempel banget gitu kan. Tapi kalau kotor nggak mandi-mandi, wah lebih parah lagi. Lebih baik lagi nggak maksiat dan sholat kan gitu ya. Tapi lumayan gitu kan, masih ada syukurnya gitu. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, dia memang maksiat tapi dia sering undang anak-anak yatim. Dia suka tasyakuran, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh yang begitu tuh. Jahat sejahat gitu ya. Tapi dia baik. Dia sering nyumbang, tasyakuran, dia dikit-dikit bersyukur, ini semua Allah, tapi jahat juga dia gitu. Lumayan daripada jahat tapi nggak ada syukurnya. Tapi lebih baik lagi nggak jahat dan dia bersyukur gitu. Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan istiqomah itu membawa dia makin lama makin baik gitu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai syukur. Ketika seseorang bersyukur untuk mengundang teman-temannya untuk mendoakan dia gitu ya, supaya lebih. Tapi teman-temannya ini dalam keadaan tidak berwudu karena habis olahraga. Iya. Jadi dia langsung doa aja. Dan doakan. Dalam keadaan tidak berwudu nih teman-temannya semua. Satu pun tidak ada yang berwudu, termasuk kiainya. Karena habis olahraga. Itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Iya. Terima kasih. Yang pertama, bisa diduga belum berwudu ya Pak ya, diduga ya, karena bisa jadi kiainya olahraga sambil menjaga wudu itu ya. Diduga belum berwudu. Bagaimana tasyakuran yang dibaca oleh orang-orang yang diduga belum berwudu? Katakanlah nggak wudu lah gitu ya. Kata Sayyidina Ali, kalau membaca Al-Quran tanpa wudu pahalanya 1, kalau wudu pahalanya 10. Kalau di wudu lalu dalam keadaan sholatnya duduk 25, sholatnya diri, begitu ya, makin lama makin tinggi tuh. Jadi sampai 100 kalau nggak salah, cuman saya agak lupa. Tapi intinya kalau nggak wudu dapat pahala nggak? Dapat pahala tapi 1. Makanya orang yang berwudu itu bersyukur tuh. Ketika baca Quran 10 nilainya bukan 1. Makanya orang yang menjaga wudu ini dia baca dikit-dikit nilainya 10 SKS-nya, kalinya 10. Kalau nggak berwudu kalinya 1 gitu kan. Apalagi orang yang dikit-dikit baca Quran murojaah, kalau bisa mempertahankan wudu tuh, karena nilainya jadi 10 kali lipat begitu ya. Jadi tetap bagus daripada nggak baca gitu. Tapi lebih bagus lagi, jauh lebih bagus kalau berwudu, karena bisa 10 kali lipat. Nah itu ya. Lalu sodakohnya dia kepada orang-orang juga bagus juga. Sodakoh itu adalah ibadah yang pasti diterima. Kalau nggak percaya coba Bapak Ibu sodakoh ke saya, pasti saya terima gitu ya. Begitu ya, wallahu a'lam. Jadi tetap dapat pahala, tapi pahala standar, pahala yang minimal. Silakan ibu-ibu, barangkali ada. Oh, ibu-ibunya udah diwakili bapak-bapak. Alhamdulillah. Ya. Oh, satu lagi, Tampo Cilai. Sering mendengar ya dalam masyarakat seharian bahwa ketika melihat sesuatu perbuatan yang buruk, kan astagfirullah. Jadi ini kan bentuk apa, ini bentuk teguhan atau bagaimana? Nah, dibandingkan dengan kata-kata yang seharusnya bagaimana, apakah yang lebih baik naudzubillah min dzalik kita dengar adalah beristighfar, padahal yang dia melihat perbuatan yang buruk. Iya. Nah, ini yang tolong dicerahkan.
terima kasih. Jadi memang kalimat-kalimat itu bisa banyak ya, bisa banyak. Jadi bisa jadi sama-sama benar. Yang tadi kayak musibah ada innalillah benar, alhamdulillah lebih benar lagi, tapi nggak umum gitu ya. Itu padahal benar tuh, padahal. Nah jadi begitu pula ketika kita melihat ada orang bermaksud astagfirullah, kita perlu ibaratnya perlu diselikidi. Wah, perlu diselikidi. Apakah dia ingat perbuatan dia, astagfirullahaladzim gitu kan? Atau astagfirullah ya Allah, aku mohon ampun, mudah-mudahan engkau mengampuni aku ya Allah. Atau bisa juga tergantung state-nya. Jadi kalau kata Ibnu Athaillah As-Sukandari dalam hikamnya, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Berbeda-beda jenis amal, jenis wirid, jenis bacaan, bitanawwu'i waridatil ahwal, karena perbedaan kondisi jiwa. Nah itu ada yang kondisi jiwa, ya Allah ini saya juga pernah begitu, astagfirullahaladzim, atau dia minta perlindungan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Begitu bisa dua-duanya tuh, tergantung kondisi jiwanya. Maka tadi juga innalillahi atau alhamdulillah tergantung kondisi jiwanya. Jadi itu semua adalah ungkapan batin dia, bisa jadi begitu. Maka satu kejadian bisa disikapi dengan banyak sikap gitu, dan bisa jadi semuanya benar tergantung kepada kondisi jiwanya. Jadi kita nggak bisa menjudge, kok kamu begitu, jiwanya bisa jadi begitu gitu. Saya ngucap na'udzubillah min dzalik, dia ngucapinnya innalillah gitu kan, innalillahi gitu kan. Kenapa? Itu dia dapat musibah, kenapa dia bermaksiat gitu kan, dia ngucapin gitu kan. Itu bisa beda-beda tuh, dan tiga-tiganya bisa benar gitu ya. Tergantung kondisi kebatinannya. Tapi saya bersyukur, saya senang nih majelis di sini ya, karena yang nanya banyak gitu kan, interaktif, pada aktif gitu. Saya senang nih, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak interaksi seperti ini. Tuh ada yang mau nanya lagi ya? Oh enggak ya? Itu waktunya udah habis. Nah iya ya, alhamdulillah. Ini bersyukur juga nih. Kadang-kadang ada yang bertanya, diem aja gitu ya. Ya Allah, ini paham apa ngantuk gitu kan? Ya Allah. Tapi di sini bersyukur, kita bersyukur kepada Allah. Kita punya majelis yang hidup ya. Kita punya majelis yang hidup, yang yang interaktif, dan mudah-mudahan ini majelis yang berkah dan bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sementara begitu dulu, insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan Allah berikan rizki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur kepada kita, bisa berjumpa lagi dan saling memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin.